Jadi kita lihat di sini ya, tidak boleh malu dalam menuntut ilmu dan tidak boleh malu dalam membela kebenaran. Selain itu semuanya bagus, semuanya bagus. Kita lihat sifatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kata Nabi SAW, tidakkah saya malu dengan seseorang yang malaikat aja malu dengannya? Apa sebabnya? Kenapa malaikat malu dengan Utsman? Banyak riwayat yang menukil masalah ini ya, tentang kenapa Utsman malaikat pun malu dengannya. Itu diantaranya adalah Utsman bin Affan tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Saking dijagahnya pandangan matanya, dia tidak pernah lihat kemaluan dia sendiri, apalagi kemaluan orang lain gitu. Maka malaikat pun malu dengannya. Dan malu ini kita harus terapkan, ada orang atau tidak ada orang ya. Ada orang atau tidak ada orang. Karena tidak ada manusia pun tetap ada malaikat yang selalu mendampingi kita. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis sahih yang lain riwayat Bukhari juga? Malulah kalian dengan malaikat Allah yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang berhubungan badan atau kalian sedang di WC. Cuma dua itu. Selain itu malaikat selalu ada di sebelah kita. Bagaimana bisa kita nggak malu dengannya? Gitu kan? Karena kita harus malu dengan malaikat. Ada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala lebih jauh, lebih besar daripada itu, malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha melihat, Allah mengetahui, Allah suruh nutup auratnya, gitu kan? Maka malu adalah sifat yang sangat baik, ya, sangat baik. Dikatakan juga ya oleh Aisyah radhiyallahu dalam hadis Bukhari, kalau Nabi SAW sangat pemalu, bahkan Nabi SAW lebih pemalu daripada anak gadis yang belum pernah bertemu dengan orang, gitu kan? Nabi SAW sangat malu. Waktu beliau menikah dengan Zainab, mantan istri Zaid ibn Harithah, anak angkat beliau, ya radhiyallahu anhu ajma'in. Maka Nabi SAW selesai akad nikah, kemudian memberikan makan, ya, walimah ursnya, makanan kepada para sahabat. Ternyata ada sahabat-sahabat yang masih duduk ngobrol, gitu kan. Nabi SAW sudah malam, Nabi SAW memang sudah saatnya memberikan hak istrinya, sudah akad nikah dari tadi. Tapi sahabat masih banyak ngobrol. Lalu Nabi SAW malu, nggak mau mengingatkan mereka. Akhirnya turunlah firman Allah SWT, batang Jibril membawa firman Allah, ya, yang menyebutkan bahwasanya Nabi kalian malu, tapi Allah tidak malu. Ya. Dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yastahi minkum wallahu la yastahi minal haq. Sesungguhnya Nabi kalian itu malu dengan kalian, tapi Allah tidak malu dalam menyebutkan kebenaran. Jadi Nabi SAW memang malu, ya, dan itu sangat baik dalam Islam. Kita merasa malu. Malu ini banyak sekali manfaatnya. Kita kalau malu akhirnya kita tidak berani mengambil barangnya orang, tidak berani menghina orang lain, tidak berani menilai buruk, tidak berani berkata kasar. Semua itu akan didampingi atau ditutupi dengan sifat malu. Di dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau kau tidak malu maka buatlah semua apa yang kau mau. Artinya malulah yang menghadang seseorang agar melakukan perbuatan yang keliru. Kalau sudah tidak malu dia akan lakukan apa saja. Dia akan lakukan apa saja. Jadi malu ini sangat positif, ya, diperintahkan dalam agama kita untuk dijaga. Juga malu ini rentetannya akan mendatangkan juga sifat-sifat positif yang lain, seperti orang jadi sedikit berbicara. Dia malu, ya, kalau dia berbicara banyak akhirnya nanti dia disalahkan atau bahkan mungkin dia menyampaikan informasi yang salah. Dia malu dengan Allah Azza wa Jalla, dia malu dengan malaikat, dia malu dengan orang sekitarnya. Ya, ada orang subhanallah karena sudah tidak malu, walaupun tidak punya ilmu dia ngomong aja, gitu kan. Mau salah nanti urusan nanti, gitu kan. Pokoknya dia ngomong saja. Nah, ini karena tidak ada sifat malunya. Sedikit berbicara itu bagian daripada rasa malu, gitu kan. Artinya kita berbicara yang penting, ikhwan dan akhwat sekalian. Kalau penting kita berbicara. Ada orang subhanallah tidak ada titik koma, bicara terus, nggak selesai pembicaraannya, gitu kan. Ini akhirnya dia tidak tahu yang mana benar, yang mana salah, yang mana akan memberatkan dia di hisab hari kiamat, dan yang mana akan menjadi pemberat amal solehnya. Semuanya, ya, orang lagi berbicara masalah pengajian A dicampurin, orang bicara B dicampurin, orang bicara masalah gosipin orang pun dia campurin. Semuanya lini dia masuk di situ. Dia tidak tahu mana baik, mana, ya, mana yang salah dan mana yang benar. Ini berbahaya sekali. Ya, ini akan membuka, ya, pintu-pintu maksiat karena terlalu banyak ngomong, gitu kan. Makanya kata Nabi SAW, memasukkan diam itu bagian daripada ibadah. Kalau tidak ada keperluan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia mengucapkan yang baik saja, nanya kabar orang,
bertanya sesuatu yang dia belum tahu, gitu kan? Menasehatin orang lain, membaca Al-Quran, berzikir, itu saja. Yang penting-penting menjelaskan tentang sebuah usaha yang dia mau kembangin, yang baik-baik. Maka itu kalau atau dia diam, kata Nabi SAW, tidak bicara apapun. Kita kalau tidak punya ilmu, jangan ikut-ikutan di situ. Kalaupun punya ilmu, kemudian kita anggap itu adalah buruk, menggibah orang, memfitnah, maka jangan ikut-ikutan, karena ada konsekuensi tanggung jawab. Dan ini berbahaya. Makanya sifatnya, ya, para ulama kita dulu menjaga lisan mereka. Rabi' bin Haytham rahimahullah waktu ditanya oleh muridnya, kenapa anda ini bisa kalau bicara itu hanya pertanyaan, hanya nasihat, berzikir, baca Quran, gak ada yang lain. Muridnya bilang, kami juga mau seperti anda. Apa kata beliau? Wahai muridku, belumkah kalian yakini sampai sekarang kalau kita punya Tuhan namanya Allah, dan Allah menitipkan di pundak kanan kita Raqib yang akan mencatat semua, ya, kebaikan-kebaikan sekecil apapun, dan kita punya di pundak kiri Atid yang mencatat semua keburukan, dan demi Allah satu huruf pun yang kau ucapkan dari lisanmu akan dibacakan dan dihisap untukmu di sana, maksudnya di akhirat. Artinya saya begini hati-hati sekali karena saya tahu malaikat mengawasi saya, dan malaikat raqibnya tidak tidur, mengawasin terus, gitu kan. Maka jangan sampai karena ada orang saja kita malu, tidak ada orang lalu kita ngobrolnya nggak benar di HP misalnya. Ingat kata ulama, tidak selamanya malu itu masuk kepada hal yang berbunyi, bersuara. Bisa saja tulisan, bisa saja visual, penglihatan mata, gitu kan. Mungkin antum bilang, saya kalau ngomong tidak kedengaran suaranya, merendah, baik. Tapi kalau SMS perkataannya syahwat, perkataannya tidak benar, mungkin mencaci maki via SMS, maka itu termasuk sama saja. Jadi tidak selamanya sesuatu yang bersuara, ya, tapi bisa saja dalam bentuk tulisan, ya, bisa saja dalam bentuk perilaku. Bukankah sombong itu tidak harus teriak-teriak, tapi mungkin dengan dia tunjukkan jalan yang sombong sudah cukup, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ada seseorang yang jalan, dia tidak ngomong apa-apa, dengan bangganya karena menggunakan baju yang baru, maka Allah tenggelamkan dia ke dalam tanah, dan dia terus meronta-ronta kesakitan sampai hari kiamat. Kata sebagian ulama hadis, ini bisa saja sudah terjadi atau belum terjadi, mungkin, atau bisa terjadi kepada setiap orang yang memang sengaja jalan dengan sombong di pakaiannya, maka Allah tenggelamkan dia, tiba-tiba hilang jejak dan dia meronta-ronta sampai hari kiamat dalam tanah itu. Allahu alam seperti apa, tapi itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik cirinya adalah mereka paling suka berkata kasar. Mereka tidak punya rasa malu. Subhanallah, ini banyak kadang-kadang kita lihat juga di dalam majelis ilmu. Ada banyak orang-orang munafik yang hadir dalam majelis ilmu di kalangan para ulama salaf kita, dari kalangan majelisnya para sahabat, majelisnya para tabi'in. Dulu banyak mereka-mereka yang datang, gitu kan. Mereka datang hanya sekedar untuk bukan mencari ilmu, untuk mencari nama, supaya dikatakan, oh iya pernah saya hadir di majelisnya Syekh Fulan, Ustadz ini, atau siapalah nama sahabat, gitu kan. Pernah Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in rahimahumullah, dua ulama hadis yang terkenal, ya, nama ini masyhur di kalangan ulama-ulama hadis. Pernah keduanya sedang melewati Masjid Jami' Baghdad. Kemudian mereka kaget pada saat masuk ke masjid tersebut, sholat duhur, habis sholat duhur ada seseorang berdiri lalu berbicara, mengatakan, saya telah meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in bahwasanya, ya, disebutlah nama seorang tabi'in lalu sahabat, lalu Nabi SAW bersabda. Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in ini orang yang sangat teliti. Mereka menghafal sampai ratusan ribu hadis, mungkin kita bisa katakan jutaan hadis, gitu kan. Maka mereka tahu kalau murid-muridnya, dan mereka tahu kalau itu hadis benar atau tidak, karena mereka menelusuri itu. Mereka tahu mana sahih, mana hasan, mana dhaif, mereka tahu. Dan ini hadis bohong yang dikarang-karang oleh orang ini. Lalu didatangi oleh Ahmad bin Hanbal, dikatakan, sebentar, anda ini siapa? Dia katakan, saya Fulan bin Fulan. Apakah anda pernah ketemu dengan Ahmad bin Hanbal? Langsung orang itu bilang, oh iya itu guru saya. Padahal ini Ahmad bin Hanbal di depannya lagi bertanya, gitu kan. Yahya bin Ma'in bertanya, apa kau pernah ketemu dengan Yahya bin Ma'in? Dia bilang, iya itu guru saya, gitu kan. Lalu Ahmad bin Hanbal mengatakan, sungguh orang seperti kamu tidak layak untuk didengarkan sama sekali perkataannya, karena kamu sudah bohong. Saya Ahmad bin Hanbal dan ini Yahya bin Ma'in, kami nggak pernah melihat kamu sebelumnya, dan apa yang kamu sampaikan semua kebohongan. Tahu bagaimana ikhwas sekalian, ini subhanallah, kalau sifat malu sudah tidak ada seperti ini. Dia mengatakan apa? Untuk menutup,
ya supaya dia tidak dianggap dipermalukan, gitu kan? Justru karena dia sudah tidak punya sifat malu, dia mengatakan, apakah memang Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in cuma kalian berdua, gitu kan? Gitu kan? Padahal memang sudah tidak ada orang lain, memang inilah ulamanya, gitu kan? Tapi untuk membenarkan perilaku dia supaya dia anggap tidak malu depan orang lain. Subhanallah ya. Kadang-kadang seperti itulah. Jadi ciri orang munafik itu kebanyakan mereka karena hadir di majelis ilmu atau terjun dalam sebuah lembaga atau bergabung dengan sebuah komunitas memang untuk mencari nama di situ. Ciri-cirinya terlalu banyak ngomong, mendominasi keadaan, padahal bukan kebenaran nih. Yang penting dia punya andil dalam setiap hal, gitu kan? Tapi bukan karena kebenaran, bukan karena dibutuhkan. Kalau dibutuhkan maka boleh saja, gitu kan? Maka boleh saja. Iyas al-Muzani, salah satu ulama tabi'in, terkenal dengan kecerdasannya. Dia mengatakan, selama saya berargumen, karena dia di pengadilan jadi hakim, tidak pernah ada yang mengalahkan argumen saya. Dia bilang, selalu saja saya selalu benar, karena Allah mudahkan saya untuk menunjukkan kebenaran kepada, memberikan kebenaran pada pemiliknya gitu. Dia bilang, baru satu kali dalam hidup saya dikalahkan oleh seseorang yang pernah hadir dalam majelis saya, gitu kan, di pengadilan nih. Datanglah orang lagi bermasalah, kemudian didatangkanlah saksi. Lalu saksi itu ditanya oleh Iyas al-Muzani, kamu sudah berapa lama kenal orang ini? Dia bilang, sudah lama saya kenal orang ini. Dari mana kamu tahu kalau orang ini benar? Apakah kamu pernah menghitung satu persatu perilakunya? Apakah kamu mengetahui jenis pakaiannya, jenis makanannya? Gitu kan? Kata Iyas al-Muzani ini. Lalu orang tersebut bertanya kepada Iyas kembali mengatakan, wahai hakim, sudah berapa lama anda menobat jadi hakim? Kata Iyas, sudah sekian lama. Apakah hakim tahu berapa jumlah tiang di bangunan mahkamah ini? Gitu kan? Lalu kata Iyas, tidak. Ya, saya tidak tahu. Maka orang tersebut diam lalu menundukkan kepalanya. Iyas langsung faham, ternyata memang belum tentu orang walaupun kenal tahu semua lini kehidupan orang itu. Buktinya saya juga sudah puluhan tahun di mahkamah ini tidak pernah tahu tiangnya, ya pengadilannya ada berapa gitu. Tapi orang itu tidak mengatakan, lihat nih saya benarkan apa segala yang membantah, enggak. Dia cuma menyampaikan seperti itu lalu dia diam. Udah, kalau orang itu berakal dia bisa tahu gitu. Dia bisa tahu, seperti itulah. Ya, para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, semuanya umumnya, kalau mereka sedang menyampaikan satu kebenaran, lalu ada orang yang membantahnya, dia sudah tahu, dia bisa mencium ini sebenarnya orang hanya untuk mencari nama, dia diam, mereka diam, tundukkan kepala, lalu mereka tinggalkan. Mereka nggak ikut-ikutan sudah. Nggak ada gunanya menghabiskan waktu dengan mereka untuk apa, gitu kan? Terus mengejar, terus mencari masalah, terus saja, itu udah nggak boleh, gitu kan? Termasuk dalam bab malu dalam Islam. Kalau kita mendatangi rumah seseorang, apa kata Nabi SAW? Kalau kalian datang ke rumah saudara kalian, lalu kalian ketuk 3 kali, tidak dibukakan, pulanglah. Pulang, gitu kan? Karena bisa saja saudara kalian sedang tidak mau diganggu atau sedang tidak di tempat. Ini kita tidak, bel terus, gitu kan? Belum dibukain, ketuk pintu, tidak puas, lempar batu masuk ke dalam rumahnya. Nggak boleh. Pulang. Titip pesan boleh. Tapi begitu adabnya dalam Islam, sampai tidak boleh kita mengganggu orang lain, gitu kan? Itu termasuk bagian daripada sifat malu, termasuk bagian daripada sifat malu. Masuk dalam sifat malu, kita tidak boleh memperlihatkan aurat kepada orang lain, gitu kan? Kita dianjurkan ya pada saat berhubungan biologis menutup, gitu kan? Pada saat ke kamar mandi tertutup. Alhamdulillah sekarang sudah beda ya. Kalau di zaman Nabi SAW itu memang tidak ada, mohon maaf, WC atau kamar mandi dalam rumah, memang belum ada pada saat itu. Nabi SAW pun kalau punya hajat itu keluar ke padang pasir. Lalu beliau seringkali mengatakan, aku, ya kata Nabi SAW, menutup ya diriku dengan pelapa-pelapa kurma. Gitu kan? Lalu beliau menyelesaikan hajatnya. Sampai begitu. Sofia radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, karena Sofia ini salah satu istri Nabi SAW dari turunan Yahudi yang badannya cukup tinggi besar. Dan waktu itu sudah turun ayat hijab dan beliau bercadar gitu. Waktu keluar malam hari dari rumahnya, Umar bin Khattab lihat, Umar bin Khattab tahu kalau ini adalah Sofia. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, mau kemana wahai istri Rasulullah? Ya, malam-malam sendirian gitu kan. Nabi SAW tidak ada. Lalu Nabi SAW dengar suara Umar karena suaranya agak keras. Maka Nabi SAW keluar dan mengatakan, dia punya hajat wahai Umar, biarkanlah. Maka Umar pun membiarkan. Jadi berarti zaman dulu memang tidak ada kamar mandi di rumah.
Sofia pun pada saat mau menyelesaikan hajatnya, ya, pada saat itu buang air besar, buang air kecil, beliau harus keluar radhiyallahu anha dari rumahnya. Seperti itulah. Makanya ada beberapa hal yang dinukil dari Nabi SAW tentang masalah sifat malu ini adalah menutup diri pada saat sedang mandi, buang air besar, buang air kecil, dan ini juga termasuk hal-hal adab ya. Makanya kita juga di sini menjaga pada saat di kamar mandi. Kalau keluar dari kamar mandi pakai handuk gitu kan, walaupun di kamar kita sendiri. Itu jauh lebih baik adabnya, tata keramanya dibandingkan orang lari sana lari sini telanjangan walaupun di dalam kamarnya gitu kan. Jadi ada adabnya, kita minimal malu dengan Allah, malu dengan malaikat, dan itu sifat yang sangat baik ya. Setiap kali antum libatkan ke sifat malu ini pada sesuatu, maka akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk hal-hal yang baik. Di sini beliau angkat dosa besar yang ke-83 ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak, kebetulan dalam Kitabul Iman halaman 1 nomor 52, dan beliau mensahihkannya juga disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Kata Nabi SAW, al-ayyu wal haya'u syu'batani minal iman wal badha'u wal jafa'u syu'batani minan nifaq. Sedikit berbicara dan malu adalah dua cabang keimanan. Kata ulama hadis di garis bawahi, dua cabang keimanan adalah akan sangat mudah memunculkan keimanan dalam hati seseorang, atau makna yang lainnya dan dua-duanya memang benar, adalah dia ciri dan simbol keimanan seseorang. Bisa memunculkan keimanan atau memang itu adalah simbol keimanan seseorang. Sedangkan suka berbicara kotor dan kasar adalah dua cabang dari kemunafikan. Dua cabang dari kemunafikan. Jadi orang mukmin itu tidak banyak berbicara, tapi lebih banyak beraktivitas ya, bereaksi, memberikan respon yang positif. Ada orang subhanallah ngomongnya banyak, tidak ada andilnya sama sekali. Ada sumbangan, dia yang paling banyak teriak, dia sendiri nggak nyumbang. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Orang mukmin itu tidak banyak bicara, tapi lebih banyak actionnya. Bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain, itu yang harus dilakukan. Para sahabat masuk di kancah peperangan tidak ada suara, cuman takbir habis itu masuk, memang melawan musuh. Dibandingkan orang yang teriak-teriak tapi takut menghadapi musuh, gitu kan? Jadi memang begitu. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah waktu menghadapi salah satu pasukan Persia, ada satu prajurit Persia sangat kuat, gitu kan? Dari kepala sampai kakinya semuanya besi, tidak kelihatan lagi kecuali bola matanya, dan selalu menyerang kaum muslimin. Lalu kemudian dia menantang, siapa yang kalian bisa melawan saya? Postur tubuhnya besar, naik di atas kuda, memegang pedang yang sangat kuat, tidak ada yang berani mendekatinya. Dan orang Persia terkenal kekuatan fisiknya, gitu kan. Sekarang Afghanistan, Irak, Iran ini memang terkenal postur tubuh yang besar-besar. Maka keluarlah seseorang dari pasukan muslimin bercadar, laki-laki, ya, postur tubuhnya biasa standar, keluar menghendus pedangnya lalu menghadapi orang tersebut dalam duel yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya duel mereka sampai debu bertebaran. Gak lama kemudian musuh tersebut berteriak dan meninggal, jatuh. Kaum muslimin semua bersorak-sorak. Ada orang muslim yang keluar dari pasukan, postur tubuhnya jauh lebih kecil dari musuh tapi bisa mengalahkannya, dan musuh pun kaget, tapi orang ini bercadar. Tidak banyak ngomong, orang itu langsung masuk ke pasukan muslimin, langsung ke belakang sekali. Enggak buka cadarnya, tunjukin pedangnya, saya yang membunuh, enggak. Masuk ke belakang sekali pasukan. Lalu kemudian ada satu orang yang penasaran, yang menukil kisah kepada kita. Dia bilang dia mendatangi orang itu, kemudian dia bilang saya sengaja dari samping menarik cadarnya. Ternyata dia adalah Abdullah bin Mubarak, ulama besarnya ya, tabi'in, itu kan terkenal sekali. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, engkau telah membuka aibku. Artinya kenapa kau lakukan ini? Aku sengaja merendah, gitu kan? Seperti itu. Kemudian hadis yang terakhir adalah kata Nabi SAW di dalam hadis ya, yang sahih, dan ini disebutkan oleh beliau dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal badha'u minal jafa' wal jafa'u fin nar. Malu adalah sebagian dari iman, dan iman itu di surga, pasti akan membawa orang masuk ke dalam surga. Sedangkan suka bicara kotor adalah sebagian dari sikap kasar, dan kasar itu pasti masuk ke dalam api neraka, pasti masuk ke dalam api neraka. Allahu a'lam. Sampai sini bahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa menerapkan malu dan juga sedikit berbicara ini, dan jauh dari sifat kasar serta suka berbicara kotor, sehingga betul-betul iman tertancap dalam hati kita. Mungkin seperti biasa setelah sholat ba'diyah isya, insya Allah kita akan isi dengan pertanyaan.